Oke, jumpa lagi bersama Gerobak Cross. Oke, di video ini kita akan belajar contoh-contoh soal dari interferensi ya. Lebih tepatnya interferensi celah ganda, atau mungkin di soal-soal sering disebut sebagai percobaan yang, sama aja ya. Interferensi celah ganda atau percobaan yang sama aja. Untuk di-remind sedikit bahwa baik untuk interferensi celah ganda, difraksi celah tunggal maupun difraksi kisi, itu rumusnya sama semua, yaitu ada dua buah rumus. Yang pertama adalah ini, D sin theta sama dengan N dikali lambda, atau bisa juga dy per L sama dengan N dikalikan dengan lambda. Nah, penggunaan dari rumus yang pertama dan rumus yang kedua ini sebenarnya perbedaannya simpel banget. Rumus yang pertama ini digunakan jika ada sudut-sudutnya. Jadi yang berhubungan dengan sudut itu kalian pakai rumus yang pertama. Namun apabila di soalnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan sudut, jadi ini nggak ada hubungannya dengan sudut, maka kalian pakai rumus yang kedua ya. Jadi bedanya hanya di situ aja, ada sudut atau tidak ada sudut. Nah, kemudian jangan lupa juga kalian ingeti lompat-lompatnya ya. Untuk interferensi celah ganda, difraksi celah tunggal maupun difraksi kisi, coba kalian ingat-ingat lagi lompat-lompatnya. Kalau kalian lupa bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, sekarang coba kita bahas beberapa contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, cahaya suatu sumber melalui dua celah sempit. Lah, ini keywordnya, dua celah sempit. Ini berarti tergolong sebagai ini interferensi celah ganda. Ada dua buah celah yang terpisah 0,1 mm. Berarti itu D-nya. D sama dengan 0,1 mm, alias bisa kita katakan sama dengan 10 pangkat min 4 meter. Sementara kita jadiin meter dulu semua aja biar aman ya, biar nggak salah nanti satuannya. Kemudian berikutnya dia juga ngomong jika jarak antara dua celah sempit terhadap layar 100 cm, itu berarti L-nya 100 cm, alias bisa kita katakan sama dengan 1 meter. Nah, kemudian berikutnya jarak antara gelap pertama, berarti itu G1, gelap 1, ke terang pertama T1. Ingat di video sebelumnya, pokoknya jarak gelap ke terang atau terang ke gelap, terang ke terang, gelap ke gelap, itu lambangnya adalah Y. Nilainya sebesar 2,95 mm. Kita jadiin meter aja ya semuanya. Jadinya 2,95 10 pangkat min 3 meter. Dia tanya berapakah panjang gelombangnya, alias yang ditanyakan adalah lambdanya berapa. Nah, kita perhatikan dulu. Kita udah tahu bahwa ini adalah soal interferensi celah ganda karena ada dua celah sempit, ada kata-kata seperti itu. Dan kita lihat lagi di soalnya, tadi itu nggak ada hubungannya sama sudut. Karena nggak ada hubungannya sama sudut, maka kita pakai rumusnya adalah yang ini, rumus yang kedua tadi, yaitu ini D Y per L sama dengan N dikali lambda. Oke, D-nya kita masukkan ya angkanya. D-nya itu 10 pangkat min 4. Berarti kita masukkan ke sini 10 pangkat min 4. Y-nya diketahui 295, 10 min 3. L-nya diketahui tadi 1 meter ya, jarak layarnya 1 meter. Nah, kita mau otek-otek N-nya. Kita mau hitung dulu N-nya. N itu apa kok? N itu adalah lompat-lompatnya, berapa kalinya ya. Dapat dari mana kok? Nah, ini udah aku gambarin ya. Diketahui di soalnya itu adalah gelap pertama. Gelap pertama itu ini G1. Terang pertama itu berarti T1. G1 ke T1 itu ternyata jaraknya berapa? Lompatnya setengah. Berarti nanti di sini kita masukkan angkanya adalah setengah kali lambda. Oke, tinggal kita hitung aja ya. Ini 295 10 min 7
sama dengan lambda per 2. Berarti lambda sama dengan, tinggal kita kalikan ya, 2,95 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 5,9 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, itu jawabannya. Loh kok tapi soalnya mintanya dalam bentuk nanometer. Oke, kalau gitu nggak masalah ya, kita ubah ke nano. Ingat, 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Berarti nanti di sini tinggal kita ubah 5,9 10 min 7 10 pangkat 9 nanometer, alias bisa dikatakan 5,9 kali 10 pangkat 2 meter. Nah, itu jawabannya ya. Tuh caranya untuk contoh soal nomor 1. Kita pindah ke contoh soal nomor 2. 2 buah celah. Nah, ini lagi, ini ada keywordnya yang penting, 2 buah celah. Berarti ini interferensi celah ganda ya, alias percobaan yang berjarak 1 mm. Oh, berarti itu D-nya. D 1 mm, alias bisa kita katakan 10 pangkat min 3 meter. Disinari cahaya merah dengan panjang gelombang, berarti itu lambda 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Garis gelap terang dapat diamati pada layar yang berjarak 1 meter, berarti itu L-nya, layar 1 meter, berarti itu L. Kemudian petunjuk pertanyaannya, hitung jarak antara gelap ketiga G3 ke terang 5 T5 ya. Berarti itu G3 ke T5 itu berarti kita yang diminta adalah Y-nya ya. Oke, kita lihat dulu, karena di sini di soalnya ini tidak ada hubungannya dengan sudut-sudutan, berarti sama kayak contoh soal tadi. Contoh soal nomor 1 tadi kita pakai rumus ini, DYL sama dengan N dikali lambda. Kita masukin D-nya 10 pangkat min 3, Y-nya yang mau dicari, L-nya jarak layarnya 1 meter. Nah, N. Oke, ayo kita lihat N-nya dulu ya, lompat-lompatnya berapa. Gelap ketiga. Gelap ketiga posisinya di sini. Terang 5 posisinya di sana. Kalau kalian lihat ya, lompat-lompatnya, ingat lompat-lompatnya interferensi celah ganda itu selalu sekali lompat setengah, di total 2,5. Kalau dari gambarnya itu kelihatan 2,5, berarti tinggal kalian masukkan di sini adalah 2,5 alias 5/2 dikali lambda. Lambdanya tadi berapa ya? 6,5 10 min 7. 6,5 kali 10 pangkat min 7, berarti Y sama dengan 5/2 kali 6,5 10 min 4. Oke, tinggal kita cari ini 5/2 alias 2,5 dikali 6,5 ketemu ini 16,25 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, gampang. Jadi yang penting kalian tahu cara gambarnya ini loh. Gambar lompat-lompatnya itu yang paling penting. Lompat-lompatnya ini jangan sampai lupa ya. Oke, satu lagi, contoh soal satu lagi, nomor 3. Seberkas cahaya monokromatik dijatuhkan pada celah sempit vertikal berdekatan. Nah, ini vertikal berdekatan itu berarti ada 2. Berarti itu D, interferensi celah ganda ya. Diketahui D-nya 0,01 mili alias 10 pangkat min 5 meter. Pola interferensi yang terjadi ditangkap pada jarak 20 cm dari celah. Itu berarti maksudnya jarak celah ke layar itu L, 20 cm alias 0,2 meter. Diketahui bahwa jarak antara gelap pertama di kiri dan gelap pertama di kanan itu sebesar 1,2 mili. Oh, gitu berarti Y-nya ya. Gelap ke gelap, terang ke terang. Gelap terang jaraknya itu adalah Y. 1,2 mm alias bisa dikatakan 1,2 10 pangkat min 3 meter. Dia tanya panjang gelombangnya berapa. Oh, berarti lambdanya diminta berapa. Oke, kita lihat dulu. Seperti biasa, ternyata dia nggak ada hubungannya sama sudut. Berarti pakai rumus ini.
DYL sama